Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi mengenai proses evakuasi korban erupsi Gunung Merapi. Kali ini sudah ada rekan-rekan kami, yang pertama ada Zinedine Duhan dan juga ada Donald Caniago di lokasi. Pertama kita ke Zinedine Duhan di posko, bagaimana kondisinya di sana, Duhan? Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Saat ini di posko induk ini dari posko yang memang dibangun untuk mengantisipasi adanya erupsi ini, di mana memang sehingga saat ini sejak malam hari ini hujan tidak henti-hentinya turun. Prima dan juga pemirsa, memang jika tadi pagi ini kondisi sangat berkabut. Untuk saat ini kondisi sudah cukup terang, di mana jarak pandang juga sudah cukup terlihat. Maka dari tadi juga ini tim SAR gabungan baik dari Polri, TNI maupun dari Basarnas ini sudah mulai naik ke atas lalu melakukan evakuasi kembali untuk mengevakuasi satu orang pendaki yang dikabarkan ini masih belum sempat dievakuasi pada hari kemarin. Jadi kemarin ini total sudah 17 orang yang dikirimkan ke rumah sakit dari target 18 orang yang sudah ditemukan titiknya di Gunung Merapi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Adapun juga sekarang saya ingin mengajak Anda, Prima dan juga pemirsa, untuk bertanya langsung kepada petugas dari tim SAR gabungan yang kemarin sempat berada di atas, namun hari ini memang sedang bergantian shiftnya. Jadi kira-kira dengan cuaca yang seperti ini cuaca yang mirip-mirip dengan kemarin, di atas itu kondisinya seperti apa? Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Brigadir Hairul. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Bapak. Dapat diceritakan nih, Mas Hairul, kemarin ini kan cuacanya dengan hari ini kurang lebih sama. Ini kondisi di atas itu seperti apa? Sulit apa untuk mengevakuasi? Siap, baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, untuk kondisi yang pertama itu pasti cuaca, Pak. Untuk cuaca di atas itu kadang-kadang hujan, kadang-kadang reda, yang rata-rata gerimis, Pak. Terus yang kedua medan. Untuk medan yang dilalui itu sedikit dataran kemudian terjal, banyak terjalnya, Pak. Jadi terjal, kemudian untuk evakuasi korban pun ke bawah, kita nggak selalu bisa bawa 6 orang. Tidak selalu bisa bawa 6 orang karena jalan ada yang sempit. Apabila sempit kita ngangkatnya cuma 2 orang, satu di depan, satu belakang. Jadi kalau ada agak lebar dikit baru kita bisa angkat 6 orang. Oke, dengan lintasan yang licin seperti itu, Pak, apakah terjadi misalnya ada anggota yang terjatuh saat membawa kantong jenazah atau seperti apa? Ya betul, Pak. Untuk saat membawa evakuasi ke bawah itu teman-teman kita khususnya dari Satgas Gabungan, Polri, TNI, BPBD dan masyarakat juga. Itu kebetulan kemarin itu kita satu tim dari SAR Brimob Polda Sumbar. Saat membawa ke bawah itu memang seperti itu, Pak, jatuh, berdiri, saat jatuh itu diangkat sama teman yang lain, baru lanjut, baru berdiri lagi, Pak, seperti itu. Oke, lalu seperti apa nih Mas Hairul strategi yang digunakan oleh teman-teman di atas, mengingat juga kemarin sempat ada kabar bahwa kantong jenazah ini sebetulnya kurang nih yang digunakan, bahkan ada satu tim yang menemukan 2 hingga 3 jenazah tapi hanya membawa 1 kantong jenazah, itu seperti apa, Pak? Ya baik, Pak, untuk membawa evakuasi ke bawah, Pak, bagaimana, Pak? Iya, seperti itu. Bagaimana, Pak? Jadi kemarin ada kabar bahwa kantong jenazah ini dikabarkan sempat kurang, ini seperti apa kondisinya yang di atas itu? Ya, jadi untuk kantong jenazah kemarin itu memang kurang di atas, Pak. Jadi dalam satu kantong jenazah itu ada 2 jenazah dan ada juga 1 jenazah, seperti itu, Pak, caranya. Lalu dengan kondisi yang sebegitu sulitnya untuk melakukan evakuasi, ini apa yang dilakukan tim gabungan di sana untuk istilahnya menguatkan diri untuk tetap bisa akhirnya mengevakuasi teman-teman? Ya, jadi kebetulan kemarin itu saya juga punya 2 tanggung jawab. Yang pertama, yang senior juga dalam tim kita, teman-teman dari Brimob. Yang kedua juga senior dalam tim gabungan. Jadi kemarin tuh ya seperti itu, kita selalu ngasih semangat berseluruh, atau juga bagi rekan-rekan kita yang dari Brimob juga yel seperti itu. Jadi seperti itu cara membangkitkan semangatnya lagi, Pak. Oke, agar mental tetap terjaga ya. Lalu berbicara soal mental, ini kan mungkin ada beberapa yang tidak biasa melihat korban, melihat jenazah. Ini reaksinya seperti apa, Pak? Baik dari Mas Hairul sendiri maupun dari teman-teman tim SAR gabungan yang lain saat menemukan itu. Ya baik, Pak. Kalau untuk perasaan kita melihat korban itu, kalau dari Satbrimob sendiri, Pak, itu kami sudah dilatih seperti sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil.
jiwa ragaku demi kemanusiaan. Jadi memang betul kita itu udah siap untuk menemukan warga-warga yang perlu kita tolong, Pak. Kemudian kalau dari teman-teman yang lain mungkin juga sama seperti itu, Pak. Baik. Ya. Terima kasih Mas Hairul. Siap. Ya, Prima dan juga pemirsa, itu dia memang keterangan yang diberikan oleh Mas Hairul ini dari tim kepolisian yang juga tergabung dalam tim SAR gabungan yang kemarin sempat berada di atas untuk mengevakuasi ke-17 korban yang saat ini sudah berhasil berada di rumah sakit, sehingga total korban meninggal ini menjadi 22 orang. Untuk sementara itu informasi yang dapat saya kabarkan, Prima. Baik, terima kasih Duhan. Selanjutnya kita menuju ke Donald. Kami ingin mengetahui Donald di mana posisi tepatnya, posisi Anda saat ini, dan apakah betul bahwa masih ada satu korban yang hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Bagaimana bisa hanya satu orang? Apakah beliau ini mendaki sendirian atau tidak bersama dengan rombongannya? Silakan, Donald. Iya, saat ini saya berada di pos pemantau Gunung Marapi. Sebagai tambahan data bahwa masih terjadi erupsi hingga saat ini. Dari pagi tadi sudah 6 kali terjadi letusan, dan kalau di total secara keseluruhan dari pertama pada hari Minggu kemarin itu mencapai 58 kali letusan dan 194 kali hembusan. Nah, terkait dengan adanya korban yang sudah dibawa ke rumah sakit, pihak Pundokes, tim DVI mengkonfirmasi sudah baru 16 jenazah yang sudah terdata, dan sisanya akan dilanjutkan pada hari ini. Dan kemudian tadi malam sekitar pukul 11:30 malam datang lagi satu kantong jenazah yang tentunya masih belum bisa diketahui datanya siapa ini. Terkait dengan satu orang itu, informasi yang saya dapatkan memang ada satu orang yang masih ada dugaannya masih belum bisa dievakuasi karena terkendala sulitnya oleh medan. Saya sempat berbincang dengan beberapa teman-teman yang tergabung dalam tim gabungan SAR ini, mengatakan bahwa di atas itu memang mereka berpacu antara mengambil jenazah atau mengambil korban dengan adanya ancaman letusan abu vulkanik begitu. Jadi kondisi di atas itu memang tidak mudah sama sekali, mengingat selain mengevakuasi korban, juga mereka harus menyelamatkan jiwa mereka sendiri sebagai tim penyelamat pada saat ini begitu. Masih menunggu satu orang saja yang belum ditemukan atau masih ada dugaan korban lainnya? Ya, begini. Kami mendapat informasi juga bahwa tim SAR gabungan itu baru bisa mengakses sampai dengan daerah kawasan Tugu Abel begitu. Nah, masih ada daerah-daerah yang kawasan atau titik-titik yang belum bisa terjangkau untuk saat ini. Informasi tadi saya mendapat kabar bahwa ada beberapa teman-teman yang tergabung dari kelompok pecinta alam seperti U40 misalnya seperti Sumatera Barat. Pagi tadi sudah camp di kawasan sebelum kawasan Cadas, dan mereka pagi ini akan menyusur ke kawasan Taman Bunga Edelweiss yang jaraknya itu sangat jauh dari puncak kawahnya ini, Gunung Marapi ini. Karena ada dugaan bahwa di situ juga belum terjamah, dan kemudian bisa saja ada terjadi korban atau pendaki yang terperangkap di situ hingga saat ini dan belum diketahui kabarnya seperti apa begitu. Baik. Untuk bisa mencapai lokasi-lokasi yang tadi sulit dijangkau, apa kondisi alam seperti apa yang nantinya ditunggu membaik? Ya, informasi dari teman-teman tadi bahwa saat mereka berangkat itu dalam cuaca gerimis. Selain cuaca gerimis, juga ancaman dari semburan abu vulkanik ini tentu sangat membahayakan bagi jiwa mereka. Jadi mereka akan melakukan proses mapping dengan melipir ke pinggir-pinggir gunung ini, sehingga untuk mencapai titik-titik yang dicurigai terdapat atau ada para pendaki yang terjebak di situ. Karena kita ketahui medannya pertama sudah sangat sulit, kemudian ancaman dari abu vulkanik ini sangat berbahaya bagi para tim rescuer yang bertugas di lapangan begitu. Iya, ancaman abu vulkanik dan letupan. Apakah pagi hari ini sejak tadi ada letupan kembali?
atau kondisinya ini nampaknya sudah mulai reda untuk letupan ya? Ya, meskipun dari berdasarkan data dari pos pemantau tempat saya mengabarkan ini ada terjadi penurunan letusan, namun tetap saja dari jam pukul 6 pagi tadi hingga pukul 9 pagi ini sudah terjadi 6 kali letusan, dan itu di mana sangat berbahaya dan sangat cenderung masih tergolong cukup tinggi begitu. Namun secara statistik memang terjadi penurunan. Nah, tadi kami sempat berbicara dengan kepala geologi ESDM yang sempat barusan datang ke sini mengatakan bahwa untuk sementara status Gunung Merapi ini masih tetap waspada. Namun meskipun demikian tidak ada aktivitas di radius aman 3 km, namun demikian itu merupakan warning bagi warga atau bagi siapapun yang sebenarnya tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di dalam radius aman tersebut begitu. Baik, terima kasih Donald Caniago dan juga sebelumnya ada rekan kami Zinedine Duhan. Selamat kembali bertugas.